Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C2 yang beranggotakan Saya Farnafis sebagai anggota kelompok. Saya Muhammad Purba Alisra sebagai anggota kelompok. Saya Muhammad Zaki sebagai anggota kelompok. Saya Sonia Nafiza sebagai anggota kelompok. Saya Yunika Butsana Putri sebagai anggota kelompok. dan saya Wisnatul Umairah sebagai moderator. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok C2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan salah satu pembahasan di matematika. Pertama kali dikenalkan oleh George Boole pada tahun 1854. Aljabar boolean sendiri yaitu variabel atau objek atau informasi yang memiliki dua nilai saja, yaitu true and false. Aljabar boolean digunakan untuk mengelola dan memodifikasi objek biner. Di dunia digital, nilai biner ditulis 0 untuk false dan 1 untuk true. Fungsi aljabar boolean ditulis seperti bentuk ini, sudah dapat dilihat, yaitu f x pangkat n x. F itu simbol untuk fungsi, n adalah derajat, dan x itu bernilai 0 atau 1. Simbol dasar yang sering ditemui dapat kita lihat ada X tambah N yang berarti atau, terus X kali N, S kali Y yang berarti dan X aksen berarti negasi. Adapun contoh dari fungsi boolean bisa dilihat. Contohnya, selanjutnya yaitu tabel kebenaran dasar dipresentasikan oleh Sonia Asnafizah. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran dan gerbang logika dari aljabar boolean ini. Yang pertama itu ada n. N dikenal dengan dari kata kali. Itu terdapat dua variabel, yaitu a dan b. Dengan rumus 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 2 menghasilkan 4. Maka kita memiliki 4 kolom, yaitu 0, 0, 1, 1 pada kolom A, dan untuk kolom B, 0, 1, 0, 1. Nah, untuk yang N itu dengan hukumnya tentang jika keduanya sama-sama 1 akan menghasilkan 1. Jika selain itu akan menghasilkan 0. Yang pertama itu ada 0 akan menghasilkan 0, 1 menghasilkan 0, 0 menghasilkan 0, 1 menghasilkan 1. Di bawahnya itu terdapat sebuah gerbang logika, dua variabel A dan B, itu N. Bisa dilihat A kali B, akan dihubungkan sebuah gerbang. Nah, selanjutnya itu ada OR. OR dengan konsep salah satunya ada angka 1 akan menghasilkan angka 1. Jika kedua-duanya 0, itu akan menghasilkan 0. Bisa dilihat 0 menghasilkan 0, 1 menghasilkan 0, 1, 0 menghasilkan 1, 1 menghasilkan 1. Di bawahnya terdapat sebuah gerbang logika dari OR. Nah, selanjutnya itu ada negasi. Itu negasi A 0, 1 akan menghasilkan negasi dari 1, 0. Di bawahnya itu ada gerbang logika dari negasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tabel kebenaran dan gerbang logika dari NOR, NaN, dan SOR. Yang pertama itu ada NOR. NOR ini merupakan operator dari kebalikan dari operator OR, yaitu negasi dari OR. Nah, ini terdapat dari jika inputnya A dan input B bernilai sama-sama 0, maka outputnya bernilai 1. Jika inputnya selain bernilai sama-sama 0, maka outputnya bernilai 1. Bisa dilihat pada tabel. Memiliki dua variabel A dan B, itu A tambah B itu merupakan OR, maka si NOR sebelahnya itu negasi dari OR. 0, negasinya yaitu 1, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0. Nah, di sebelahnya itu terdapat sebuah gerbang logika. Dua variabel A sama B, itu ada gambar. Ini kalau tidak memiliki titik itu OR. Jadi kita menambahkan suatu titik atau negasi jadi NOR. Dan menghasilkan Y kita definisikan sama dengan dari NOR atau negasi dalam kurung A tambah B.
Lanjut, moderator. Nah, yang kedua itu akan kita membahas NaN. NaN atau negasi N merupakan kebalikan dari operator N. Dengan konsep jika inputnya A dan input B bernilai sama-sama 1, maka outputnya bernilai 0. Jika inputnya selain bernilai sama-sama 1, maka outputnya bernilai 0. Memiliki dua variabel A dan B, sudah dijelaskan, ini merupakan dari yang sebelah ujung itu merupakan dari NaN atau negasi N. 0 itu dinegasikan akan menjadi 1, 0 menghasilkan 1, 0 menghasilkan 1, 1 menjadi 0. Nah, sebelahnya itu adalah gerbang logika, dua variabel A dan B. Ini merupakan simbol dari NaN atau negasi N. Jika tidak memakai titik, itu akan menjadi N. Kalau kita menambahkan titik, menjadi NaN. Dan menghasilkan Y. Y kita definisikan sama dengan dari NaN atau negasi dalam buka kurung A kali B tutup kurung. Nah, yang selanjutnya itu SOR atau exclusive OR merupakan kebalikan dari operator biimplikasi dengan konsep jika input A dan input B bernilai sama, maka outputnya bernilai 0. Jika inputnya selain bernilai sama, maka outputnya bernilai 1. Nah, kita membahas tentang biimplikasi. Ada salah satu cara biimplikasi merupakan dengan konsep jika inputnya A dan B bernilai sama akan menghasilkan 1. Beda dengan yang exclusive OR. Kalau exclusive OR, kalau inputnya bernilai sama akan menghasilkan 0. Biimplikasi menghasilkan 1 dan exclusive OR menghasilkan 0. Ini bisa dilihat dari negasi dari biimplikasi 1, 0, 0, 1 akan menghasilkan dari 0, 1, 1, 0. Di sebelahnya itu terdapat sebuah gambar gerbang logika dari SOR, variabel 2, variabel A dan B, ini terdapat lambang dari SOR. Hampir sama dengan OR, tapi ditambah dengan sebuah garis memanjang mendekati di belakang dari OR tersebut. Akan menghasilkan Y yang kita definisikan sama dengan SOR atau A SOR B. Terima kasih, moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Hasna Fiza. Selanjutnya, adapun hukum-hukum boolean yang pertama yaitu hukum dasar akan disampaikan oleh Yunika. Kepada Yunika kita persilahkan. Saya Yunika Botsena Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dasar. Hukum dasar terbagi atas 3, yaitu ada identitas, komplemen, dan idempoten. Untuk identitas dalam konsep pertama yaitu A plus 0 sama dengan A. Lalu ada tabelnya yaitu untuk tabel A diisi pertama dengan 0, lalu hasilnya 0. Lalu yang kedua diisi dengan 1, hasilnya 1. Jadi untuk gerbang logikanya bisa dilihat A plus 0 sama dengan A. Untuk plus itu atau tambah itu kita menggunakan gerbang logika jenis OR. Lalu ada konsep kedua yaitu A kali 1 sama dengan A. Lalu ada tabelnya juga. Untuk tabel A diisi dengan 0, lalu hasilnya 0. Lalu untuk tabel A yang kedua diisi dengan 1, hasilnya 1. A kali 1 sama dengan A, sini ada gerbang logikanya. Untuk itu kita menggunakan gerbang logika jenis N, karena dia kali. Lalu yang kedua ada komplemen. Dengan konsep pertama A tambah A negasi A sama dengan 1. Untuk kolom A yang pertama diisi dengan 0, lalu negasi A diisi dengan 1, lalu hasilnya A plus negasi A sama dengan 1. Lalu kolom yang kedua untuk A diisi dengan 1, negasi A diisi dengan 0, lalu hasilnya A plus negasi A sama dengan 1. Lalu bisa dilihat gerbang logikanya A plus negasi A sama dengan 1. Untuk negasi kita menggunakan jenis ini. Lalu untuk plus kita menggunakan OR. Lalu konsep yang kedua ada A dikali negasi A sama dengan 0. Untuk A pertama kita isi dengan 0, lalu negasi A diisi dengan 1, lalu hasilnya 0. Lalu yang kedua A diisi dengan 1, negasi A diisi dengan 0, lalu hasilnya 0. Bisa dilihat di sini gerbang logikanya kita menggunakan gerbang logika jenis N karena dia kali. Lalu yang terakhir ada idempoten. Idempoten itu konsep yang pertama yaitu A plus A sama dengan A. Lalu yang pertama tabelnya kita isi dengan 0. Lalu hasilnya A plus A sama dengan 0.
Lalu yang kedua diisi dengan 1. Apabila diisi dengan 1, maka hasilnya 1. Lalu gerbang logikanya bisa dilihat A plus A sama dengan A menggunakan gerbang logika jenis OR. Lalu yang kedua ada A dikali A sama dengan A diisi dengan 0, lalu hasilnya 0. Jika diisi dengan 1, hasilnya 1. Jadi gerbang logikanya A dikali A sama dengan A, yaitu kita menggunakan gerbang logika jenis N. Lalu yang kedua ada hukum komutatif. Dan konsep pertama itu A plus B sama dengan B plus A. Yang pertama A diisi dengan 0, lalu B-nya 0. Lalu untuk hasil A plus B sama dengan 0, B plus A sama dengan 0. Lalu bisa dilihat, kita menggunakan jenis gerbang logika OR. Lalu untuk konsep yang kedua, A kali B sama dengan B kali A. Untuk yang pertama, A diisi dengan 0, B diisi dengan 0, lalu A dikali B diisi dengan 0, lalu hasil B kali A juga diisi dengan 0. Lalu untuk gerbang logikanya bisa dilihat kita menggunakan jenis gerbang logika N. Baiklah, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih kepada Yunika. Selanjutnya yaitu hukum asosiatif dan hukum distributif yang akan dibacakan oleh Dava. Kepada Dava kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum asosiatif. Di sini ada bentuk aljabarnya, yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B, tambah C. Dan di bawahnya ada tabel kebenarannya. Di sini kita menggunakan 8 kolom karena kita mengambilnya dari rumusnya yaitu 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 3, karena kita memiliki 3 variabel, sama dengan 8. Langsung saja ke kolomnya. Pada kolom pertama ada A0, B0, C0. Maka B tambah C hasilnya 0. A tambah B hasilnya juga 0. A tambah B tambah C juga 0. Dan A tambah B tambah C hasilnya juga 0. Pada kolom kedua A0, B0, C1. Maka B tambah C hasilnya 1. Dan A tambah B hasilnya 0. Dan A tambah B tambah C hasilnya 1. Dan begitu juga dengan A tambah B hasilnya juga 1. Dan bisa dilihat ke bawahnya lagi. Langsung saja ke gerbang logikanya. Di sini ada B tambah C tambah A menggunakan hukum N. Dan di bawahnya ada juga A tambah B tambah C menghukum N. Baiklah, berikut ada gerbang logikanya, yaitu A tambah B tambah C dengan bentuk OR. Sama dengan A tambah B tambah C. Ini juga dalam bentuk OR. Dan ada contoh lainnya pada gambar di samping yang bisa teman-teman lihat. Baiklah, di sini saya langsung saja ke gerbang logikanya. Ada A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dava. Selanjutnya yaitu hukum penyerapan atau absorption yang akan dibacakan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum penyerapan atau hukum absorption. Hukum penyerapan adalah identitas yang dihubungkan dengan operasi bilang biner. Di sini terdapat contoh pertama, hukum penyerapan dalam bentuk aljabar. A ditambah AB sama dengan A. Berikutnya, terdapat hukum penyerapan dalam bentuk tabel. Terdapat 4 kolom dan 4 baris. Kolom pertama berisi bilangan A, kolom 2 berisi B, dan kolom 3 berisi A ditambah B. Cara mendapatkan nilai dalam kolom A ditambah B. Jika bilangannya ditambah, maka salah satu kolom A ditambah B bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Tetapi, jika dua-dua kolomnya bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Begitu seterusnya. Berikutnya kolom keempat. A dikali A ditambah B. Jika bilangannya perkalian, maka dua kolomnya harus bernilai 1. Kolom A bernilai 1 dikali kolom A ditambah B bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Tetapi jika salah satu bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Begitu seterusnya. Selanjutnya, gerbang logika.
A ditambah A dikali B sama dengan A. Dan di sampingnya terdapat contoh lainnya. Sekian penjelasan saya tentang hukum penyerapan atau hukum absorption. Saya balikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zaki. Selanjutnya yaitu hukum De Morgan yang akan dibacakan oleh Farnafis. Kepada Farnafis dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi hukum De Morgan. Hukum De Morgan adalah dua pernyataan yang menggambarkan interaksi antara berbagai operasi teori himpunan. Di sini ada contohnya, buka kurung A tambah negasi B sama dengan negasi A dikali negasi B. Tabel pada kolom pertama ada A 0011 dan B 0101. Negasi A 1100, negasi B 1010, A tambah B 0111. Buka kurung A tambah negasi B, tutup kurung 1000, negasi A kali negasi B 1000. Pada tabel kedua, buka kurung A kali negasi B, tutup kurung, sama dengan negasi A tambah negasi B. Tabel kolom pertama ada A 0011, B 0101, negasi A 1100, negasi B 1010, A kali B 0001, buka kurung A kali negasi B, tutup kurung 1110, negasi A tambah negasi B, dan di bawah ada A tambah negasi B sama dengan negasi A tambah negasi B. A kali negasi B sama dengan negasi A tambah negasi B. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Soal nomor 2 yaitu A ditambah C dikali A kali D ditambah A kali D aksen ditambah A kali C ditambah C. Adapun bentuk penyederhanannya yaitu pertama menggunakan hukum penyerapan yaitu pada A kali C ditambah C. Selanjutnya menggunakan hukum distributif yaitu pada A kali D ditambah A kali D aksen. Selanjutnya yaitu menggunakan hukum komplement yaitu D ditambah D aksen. Selanjutnya yaitu menggunakan hukum identitas yaitu A kali 1. Dan terakhir menggunakan hukum penyerapan yaitu A tambah C dikali A. Dan bentuk sederhananya yaitu A ditambah C. Untuk gerbang logika soal dapat dilihat pada layar gambar gerbang logikanya, dan bentuk sederhananya juga dapat dilihat yaitu A ditambah C. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu A aksen dikali A tambah B ditambah B tambah A kali A dikali A tambah B aksen. Adapun bentuk penyederhanannya yaitu pertama menggunakan hukum distributif yaitu pada A aksen dikali A tambah B. Selanjutnya menggunakan hukum idempoten yaitu pada A kali A. Selanjutnya itu menggunakan hukum distributif yaitu pada B ditambah A dikali A tambah B aksen. Selanjutnya menggunakan hukum komplement yaitu pada B ditambah B aksen. Selanjutnya itu menggunakan hukum identitas yaitu pada 0 ditambah A aksen kali B dan A kali 1. Selanjutnya itu menggunakan hukum penyerapan yaitu A aksen dikali B. Selanjutnya menggunakan hukum asosiatif yaitu A ditambah A kali B. Selanjutnya menggunakan hukum distributif yaitu A kali B ditambah A aksen kali B. Selanjutnya menggunakan hukum komplement yaitu A ditambah A aksen. Dan terakhir menggunakan hukum identitas yaitu 1 dikali B. Dan bentuk sederhananya yaitu A ditambah B. Gerbang logikanya juga dapat dilihat gambar seperti berikut, dan yang untuk sederhananya seperti gambar berikut. Jadi kesimpulannya yaitu aljabar boolean adalah variabel atau bentuk-bentuk dari objek yang bernilai true atau false. Untuk true bernilai 1 dan false bernilai 0. Adapun bentuk-bentuk dari aljabar boolean yaitu ada and, or, negasi, none, nor, dan sor. Dan hukum-hukum yang terdapat pada aljabar boolean ada hukum dasar, komutatif, distributif, asosiatif, penyerapan, dan De Morgan. Sekian presentasi hasil kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.